Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Bai'ah, mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Keguruan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kelas 05 PPKE 001. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional atau yang biasa kita kenal dengan PAN, yaitu Ibu Dr. Lili Nurlaili MED, yang dimana untuk memenuhi tugas akhir di mata kuliah Sosiologi Politik yang diampu oleh Bapak Herdi Wismanjaya SPD MH. Oke, baiklah teman-teman, selamat siang. Jadi ini saya sudah bersama caleg DPR RI, yaitu Ibu Dr. Lili Nurlaili MED ya Ibu ya. Oke, baiklah kita lanjut aja. Ibu bisa ceritakan sedikit perjalanan Ibu kenapa bisa sampai menjadi caleg di tahun ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi mungkin sedikit dulu cerita tentang saya. Saya adalah pengembang kurikulum selama 32 tahun, pengembang kurikulum nasional. Dan kemudian terakhir saya adalah atase pendidikan dan kebudayaan KBRI Filipina selama 3,5 tahun. Kemudian saya pensiun dan kemudian saya menjadi dosen di Unpam dari tahun 2021. Nah, setelah saya pensiun, saya fokus jadi dosen di Unpam, mengajar, dan kemudian ada tawaran untuk mengikuti atau menjadi calon legislatif dari Partai Amanat Nasional Dapil 1 Jawa Tengah nomor urut 6. Jadi artinya DPR RI Pusat itu, Mbak. Ya. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan yang akan kita bahas, Ibu ya. Jadi di sini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama itu terkait gerakan sosial yang tidak termasuk di dalam partai politik. Yang kedua itu terkait pemilihan umum ya, pemilu langsung. Yang ketiga itu terkait pasangan presiden, Ibu ya. Oke, Bu. Kira-kira apa yang mendorong Ibu untuk terlibat dalam gerakan sosial yang Ibu ikuti selama ini? Oke, terima kasih Mbak. Saya kebetulan kegiatan sosial saya dari masih mahasiswa sudah banyak ikut kegiatan, semua kegiatan yang ada di IKIP Jakarta dahulu ya, sekarang namanya Universitas Negeri Jakarta saya ikuti, dan kemudian saya ikut HMI sampai menjadi PB HMI, dan sekarang KAHMI saya juga ikutin terus di KAHMI Pusat. Jadi artinya itu adalah kegiatan sosial yang saya ikuti sampai saat ini, merupakan suatu peranan untuk terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan keagamaan di dalam HMI tersebut, di dalam KAHMI. Kemudian kegiatan lainnya adalah saya sebagai pengurus pusat dari IPPK, Ikatan Pensiunan Pendidikan dan Kebudayaan, yang sudah berdiri sejak 50 tahun yang lalu. Nah, aktivitas di dalam IPPK itu adalah bagaimana kita melanjutkan kegiatan-kegiatan yang bernuansa kependidikan, dan keanggotaannya ini adalah para pensiunan. Jadi bagaimana mereka tetap berkiprah di dalam pendidikan, tetapi di dalam aktivitas mereka yang sudah ditentukan, yang di luar daripada aktivitas yang biasa mereka ikuti pada saat dulu masih aktif menjadi pegawai negeri seperti itu. Jadi lebih banyak bagaimana supaya tetap fokus kepada pendidikan, tetap fokus mengembangkan pendidikan dalam aksesibilitas dia dalam hal tersebut gitu. Oke. Jadi selanjutnya itu bagaimana gerakan sosial yang Ibu ikuti selama ini berupaya dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa menjadi bagian dari partai politik, Ibu? Ya, upaya yang sudah dilakukan baik oleh KAHMI maupun IPPK. Kalau IPPK sampai saat ini belum
mengarah kepada partai politik apapun. Jadi masih kepada kegiatan-kegiatan yang bernuansa pendidikan dan bagaimana mensupport kebijakan yang sudah ada di sini gitu ya. Apalagi kan judulnya adalah pensiunan. Jadi kan sesuai dengan kualitas dan kemampuan masing-masing. Sedangkan kalau di kami kita itu hanya memberikan saran atau urun rembuk bagaimana yang sebaiknya, bagaimana menjadi pemilu yang jurdil dan sebagainya gitu ya, jujur dan adil dan segala hal-hal yang kita harapkan bahwa pemilu ini adalah bukan ajang untuk saling bermusuhan, tapi saling membuka wawasan yang manakah yang terbaik menurut pikiran kita masing-masing gitu. Oke. Jadi begitu. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya Ibu. Apakah Ibu percaya bahwa gerakan sosial dapat mencapai perubahan yang signifikan tanpa harus terlibat dalam arena politik, Ibu? Ya, sebenarnya kalau kita melihat ke arah sana, bisa-bisa saja apabila kita mempunyai gerakan yang memang positif untuk perbaikan yang lebih lanjut, dan kemudian gerakan tersebut kita ajukan kepada calon-calon presiden ataupun nanti pada saat sudah jadi presiden. Ini loh gerakan kita, bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa, bagaimana membina insan-insan yang iman dan takwa dan sebagainya. Jadi artinya nggak perlu terlibat langsung kepada partai politik, tetapi kita bisa mewarnai daripada kebijakan-kebijakan presiden-presiden tersebut. Oke. Baiklah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua terkait pemilu, Ibu ya. Kira-kira nih Bu, bagaimana Ibu memandang sistem pemilu langsung? Ya, sistem pemilu langsung ini kalau menurut saya adalah cukup baik gitu ya. Jadi artinya si pemilih langsung melihat apa, mengapa, dan bagaimana si calon yang akan dia pilih tersebut. Kemudian dia akan melihat visi misinya, dan kemudian dia melihat latar belakang daripada si calon tersebut. Dan kemudian dia memilihnya itu adalah sesuai dengan hati nuraninya. Jadi bukan bertingkat sistemnya. Jadi langsung saya suka sama kamu, maka saya pilih kamu. Kenapa saya suka? Karena kamu punya visi, misi, dan seterusnya dan sebagainya gitu ya. Jadi artinya tidak membeli kucing dalam karung gitu kan. Jadi apapun bisa dilihat sesuai dengan program-program yang sudah diajukan tersebut. Oke. Ibu. Jadi menurut Ibu, apa keuntungan utama dari sistem pemilu langsung dibandingkan dengan sistem pemilu lainnya, Ibu? Oke, sistem pemilu langsung ini adalah lebih fair, lebih terbuka. Jadi artinya ketika kita memilih seseorang, kita sudah tahu apa sih backgroundnya, apa kebaikannya orang tersebut, apa aktivitasnya, apa saja yang sudah dia peroleh, yang sudah dia capai sampai saat ini, sehingga dia bersedia mewakili dirinya sebagai representasi dari para pemilihnya, seperti itu. Oke. Jadi Bu, menurut Ibu bagaimana sistem pemilu langsung dapat mengatasi potensi kecurangan atau manipulasi? Ya, dengan pemilu langsung ini maka si orang yang menunjuk tersebut dia tidak akan kecewa. Jadi artinya kalau sistem yang dahulu kita memilih nomor, kita memilih partai gitu. Terus kemudian ternyata yang dipilih adalah orang-orang yang istilahnya tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Nah, kalau dengan langsung ini kita langsung on the right track bahwa ini kita pilih karena bla 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 bla. Ini kita pilih karena punya latar belakang dan kemudian mempunyai prestasi dan sebagainya, sehingga dia mumpuni untuk mewakili sebagai wakil-wakil rakyat. Oke. Ibu, kira-kira bagaimana peran pasangan presiden menjadi panitia dalam suatu konteks politik menurut Ibu? Jadi kalau misalnya pasangan presiden sebagai Konteks politik. ya, pasangan presiden yang saat ini yang kita tahu ya nomor 1, 2, dan 3 itu dalam konteks politik sebenarnya itu sudah cukup memadai. Jadi artinya memadai. Kalau misalnya calon presiden itu hanya 2, 1 dan 2, itu kayaknya kurang begitu mewarnai daripada pemilu. Tetapi kalau 3 itu orang akan bisa memprediksi kira-kira yang mana yang terbaik menurut mereka dan yang mana yang akan mereka pilih. Jadi di dalam hal ini tidak ada yang istilahnya
bahwa pilihan itu adalah antara A dan B. Tapi kalau ada 3, maka pilihan itu bisa akan lebih fair dan terbuka gitu. Oke. Kalau menurut Ibu nih, pertanyaan terakhir tentang pasangan presiden Ibu ya. Kalau menurut Ibu itu bagaimana kriteria yang harus dimiliki oleh pasangan presiden itu yang ideal kira-kira menurut Ibu? Ya, pasangan presiden yang menurut saya ideal adalah bahwa mereka itu memang mewakili hati nurani rakyat, itu paling utama. Jadi artinya dia tahu apa yang menjadi keinginan dari rakyat semuanya, dan kemudian perbaikan-perbaikan apa yang akan dia lakukan, kemudian kebijakan-kebijakan apa yang pro rakyat. Sehingga mereka itu haruslah yang sudah betul-betul berpengalaman di masyarakat dan kemudian mempunyai kemampuan-kemampuan, walaupun sekecil apapun dia sudah pernah menjadi pemimpin apapun lah gitu ya. Jadi artinya dia sudah punya jiwa kepemimpinan di dalam dirinya gitu ya. Oke, tadi dulu yang terakhir, apa kira-kira ini harapan Ibu untuk pasangan presiden saat ini, Bu? Ya, harapan saya adalah bahwa pemilu ini berjalan dengan aman, nyaman, dan betul-betul terkendali, sehingga tidak ada lagi keributan-keributan atau saling menjatuhkan dan sebagainya. Karena pemilu ini adalah bagaimana membuka wawasan masyarakat atau membuka wawasan rakyat Indonesia bahwa kita memilih wakil kita yang baik dan benar sesuai dengan hati nurani kita. Oke, jadi itu aja Ibu yang ini mungkin, tapi dari Ibu mungkin ada penjelasan terkait 3 poin ini bisa disampaikan Ibu. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut memang ketika seorang calon ataupun seorang wakil yang berada mewakili rakyat Indonesia atau mewakili suatu daerah, mereka yang pertama adalah memiliki wawasan yang luas, memiliki pengalaman yang luas, sehingga mereka akan tahu apa sih yang diharapkan, bagaimana kenyataannya, bagaimana selanjutnya. Nah, ini adalah memiliki wawasan. Kemudian kedua juga dekat kepada masyarakat pemilihnya, karena dengan demikian dia akan tahu gerak langkah yang diharapkan wakilnya tersebut ketika berada di pusat atau mewakili dia di DPR atau MPR, seperti itu. Oke, mungkin terakhir Ibu, pesan dan kesan untuk seluruh mahasiswa Universitas Pamulang Ibu, terutama di Fakultas PKIP. Ya, terima kasih Mbak. Pesan dan kesan Ibu pertama adalah pertama, anak-anak Ibu jurusan PPKN dari Universitas Pamulang yang Ibu cintai, pilihlah wakil atau pilihlah presiden dan wakil presiden yang sesuai hati nurani. Jangan ikut-ikutan. Jadi misalnya kelompok tertentu atau teman-teman dekat adalah milih A, dia ikut-ikutan, tapi betul-betul sesuai hati nurani. Jangan sampai tidak memilih, karena ketika kita tidak memilih 5 tahun berikutnya kita akan menyesal gitu ya. Jadi artinya ikutlah pilih di dalam pemilu ini. Jangan jadi tidak memilih gitu ya. Dan kedua adalah diharapkan bahwa ikutilah proses pemilu ini yang nanti sebentar lagi akan ada kampanye dan sebagainya dari tanggal 28 November sampai tanggal 11 Februari. Ikutilah dengan aman dan nyaman. Jangan terprovokasi. Sedikit pun jangan terprovokasi. Ada huru-hara dan sebagainya, lebih baik menghindar. Karena akibatnya bukan hanya akan membuat kita cedera lahir batin, tetapi juga keluarga kita yang akan menderita. Jadi ajang dari pemilu adalah aman, nyaman, dan kemudian bisa menghasilkan yang lebih baik untuk masyarakat dan warga negara seluruhnya di Indonesia. Oke. Ibu, saya mau nanya nih, bagaimana nih terkait pemilihan bagi kita yang misalnya merantau ya, kan kita misalnya data dirinya di tempat asal-asli kita, sedangkan kita di sini, terus bagaimana dengan pemilu? Apakah kita bisa milih atau ada proses apa ya?
Kalau yang saya tahu itu ya ada prosesnya. Nanti kan dari RT, RW laporan dan ada surat pemilu dan sebagainya. Tapi untuk lebih jelasnya nanti tanya kepada RT, RW terdekat. Kayaknya terlalu banyak makan ongkos ya kalau harus pulang ke kampung ke sana gitu ya. Tapi ya udah kita lihat saja atau tanya saja sama Pak RT-nya kebijakannya seperti apa gitu. Karena yang dulu-dulu kalau nggak salah sih memang harus pulang ya kalau nggak salah ya. Ya mudah-mudahan sekarang lebih memikirkan bahwa bukan hanya bukan hanya waktu saja ketika, tapi juga yang paling utama adalah uang ongkosnya dan kemudian tenaganya dan banyak lagi hal lain yang harus dipertimbangkan. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja diskusi kita pada sore hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu karena sudah bersedia mau diwawancara Ibu ya dalam rangka menyelesaikan tugas akhir di mata kuliah Sosiologi Politik ini, Ibu ya. Oke, terima kasih Bu. Ya.